Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast saya, Sasa Salsa Nabila. Di sini saya akan ditemani oleh seorang wanita yang cantik dan juga soleha pada kali ini, yaitu bersama dengan Nama saya Kak Yeni. Oke, kali ini kita bersama dengan Kak Yeni. Di sini pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai pendidikan dan dakwah Muhammad Al-Fatih sebagai penakluk Konstantinopel. Dan boleh Kak tolong jelasi itu Muhammad Al-Fatih itu siapa sih Kak? Muhammad Al-Fatih adalah seorang pejuang Islam. Beliau adalah penakluk Konstantinopel. Konstantinopel itu dulunya dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Nah, di sana Muhammad Al-Fatih dengan umurnya yang masih sangat muda berhasil menaklukkan Konstantinopel di bawah kekuasaan Islam. Oke, itu penjelasan menurut Kak Yeni mengenai Muhammad Al-Fatih sebagai penakluk Konstantinopel. Oke guys, nah lanjut Kak. Dalam proses penaklukan Konstantinopel ini, bagaimana sih proses Muhammad Al-Fatih itu Kak? Proses dari seorang Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan Konstantinopel itu cukup lama dan strateginya cukup banyak, tapi beliau selalu yakin dengan strategi-strategi yang beliau lakukan untuk menaklukkan Konstantinopel, dan beliau tidak pernah meninggalkan perintah-perintah Allah karena beliau yakin jika beliau ingin menaklukkan Konstantinopel itu di bawah tangan Islam, berarti beliau harus menanamkan nilai-nilai Islam di dalam penaklukan itu. Oh, jadi Kak, nilai-nilai Islam yang ditanamkan pada beliau Muhammad Al-Fatih itu gimana itu Kak? Oke, nilai-nilai Islam yang beliau tanamkan pada pasukannya. Beliau selalu memerintahkan pasukannya untuk sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Beliau juga menggunakan sistem dakwah juga, bukan hanya menaklukkan wilayahnya saja, tapi beliau juga berusaha berdakwah pada negara Konstantinopel itu. Nah, kalau misalkan ini Kak, nilai-nilai yang kaitannya dengan nilai-nilai pendidikan terhadap Al-Fatih itu gimana? Di bagian nilai-nilai pendidikannya, seorang Muhammad Al-Fatih ini fokus pada pendidikan agama Islam, militer, dan beberapa pendidikan-pendidikan yang memang mengarahkan para siswa, murid-murid di sana untuk fokus ke dalam agama Islam. Jadi dan militer. Jadi kalau misalkan pada nilai pendidikan itu juga termasuk dengan militer ya Kak? Dia dibedakan antara memang pendidikan dan ada yang fokus dengan militernya. Oh, lanjut Kak. Dalam kepemimpinan Muhammad Al-Fatih untuk sebagai penakluk Konstantinopel nih seperti apa sih Kak? Dari kepemimpinan seorang cukup banyak ya Kak ya. Pertama itu nilai yang bisa diambil dari kepemimpinan seorang Muhammad Al-Fatih itu cukup banyak ya Kak. Salah satunya toleransi beliau terhadap umat-umat antar agama yang berbeda agama dengan Islam. Dia sangat toleransi dengan mereka. Lalu kecintaan beliau dengan ilmu pengetahuan, karena seorang Muhammad Al-Fatih ini sangat cinta dengan ilmu pengetahuan sejak kecil. Jadi beliau memang orang yang begitu cinta dengan ilmu pengetahuan. Jadi setelah ia menjadi seorang pemimpin, dia berusaha untuk menanamkan kecintaan ilmu pengetahuan itu terhadap masyarakatnya, terus pada anak-anak di Konstantinopel itu sendiri. Nah, bukan hanya itu, beliau juga sangat pintar dalam strategi, dengan strategi militer, strategi kepemimpinannya juga sangat nilai-nilainya sangat-sangat baik dan untuk diikuti oleh pemimpin-pemimpin Islam lainnya. Oh, jadi dalam pemimpin Islam dianya itu memang berarti sejak dini gitu ya Kak? Iya, beliau adalah salah satu pemimpin Islam yang sangat-sangat muda yang berhasil menaklukkan Konstantinopel ke tangan Islam. Oh, jadi peran beliau itu sangat dalam Islam luar biasa ya. Oke. Nah, baiklah Kak, itulah tadi podcast kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan
See you next time.